Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini saya akan masuk pada materi inverse pada fungsi komposisi. Nah, kemarin kita sudah belajar apa itu fungsi komposisi dan juga kita sudah belajar tentang inverse. Nah, sekarang inverse pada fungsi komposisi. Nah, bagaimana? Oke, sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu soal inverse yang kemarin saya berikan. Nah, diketahui fungsi f(x)-nya yaitu 2x minus 4. Kemudian ditanya inverse dari f inverse 2, x-nya diganti 2. Oke, langsung kita bahas ya. Jadi yang pertama, fungsinya f(x) adalah 2x minus 4. Kemudian f(x) ini kita ganti dengan y, ya kan? Karena y sama dengan f(x). Nah, setelah itu kita inversekan dulu kan? Kalau misalnya mau diinverskan berarti kita harus cari x nih sebelah kiri. Berarti jadikan x sebelah kiri, kita tukar dulu. Oke, kemudian minus 4 yang di kiri ini pindah ke kanan. Jadi positif. Kemudian kita harus sisakan x, berarti perkalian pindah jadi bagi. Jadi y plus 4 per 2. Nah, sekarang berarti inverse-nya sudah dapat. Hanya tinggal y-nya ini kita ganti dengan x. Maka f inverse x yaitu x plus 4 per 2. Nah, sekarang di soal ini ditanya adalah f inverse 2. Berarti x-nya kita ganti dengan 2. Berarti ini x-nya ganti dengan 2. Menjadi 2 plus 4 per 2. 2 tambah 4 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3, maka jawabannya yang D. Oke, next kita ke contoh soal pembahasan yang kedua. Diketahui fungsi f(x)-nya, maka nilai fungsi inverse-nya adalah, oke, kita langsung saja. Di sini fungsi f(x)-nya adalah 2x minus 1 per 4x minus 5. Nah, kemudian f(x) kita ganti dengan y. Setelah itu kita apakan? Kita kali silang. Oke, jadinya y kali 4x minus 5. Ini tetap. Ini sebenarnya dikali dengan 1 yang di bawah sini. Jadi tetap. Ini kita kali masuk. Y kali 4x sama dengan 4xy. Dikurang 5 kali y sama dengan 5y. Nah, ingat lagi, inverse itu kita harus cari mengganti si y menjadi x kan di sebelah kiri. Berarti kita harus kumpulkan nih yang x. X-nya tuh yang mana? Ada ini dan yang ini. Nah, kita ubah ini yang x semua di sebelah kiri. Kemudian yang y ini kita pindah ke sebelah kanan. Nah, kalau ini tetap karena dia di sini ada x-nya. Oke, berarti menjadi 4xy. Ini positif 2x pindah ke kiri menjadi negatif 2x. Sedangkan yang ini minus 5y pindah ke kanan menjadi 5y. Minus satunya tetap. Ini saya jadikan si y-nya di depan. Jadi sama aja ya. Kalau mau tulis minus 1 plus 5y juga nggak apa-apa. Kemudian ini karena di sini ada x dan x, kita keluarkan x-nya. Oke, berarti tersisa 4y dikurang dengan 2. Ini kalau dikali masuk kembali ke atas. X kali 4y sama dengan 4xy. X dikali minus 2 sama dengan minus 2x, sama ya. Oke, kemudian setelah itu ini perkalian nih. Karena kita mau hanya x di sebelah kiri, berarti ini jadi pembagian. Jadi x sama dengan 5y minus 1 per 4y minus 2. Kemudian y-nya tinggal diganti dengan x. Berarti menjadi f inverse x-nya 5x minus 1 per 4x minus 2. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau beritahu rumus cepat mencari fungsi inverse. Jadi kalau yang per kayak soal yang tadi nomor 2 itu bisa menggunakan rumus ini. Jadi ini ax plus b per cx plus d. Nah, kalau mau cari inverse-nya, tinggal kita balik. Ini a-nya ada di bawah, d-nya ada di atas, tapi yang d-nya jadi negatif. Oke, cx sama b-nya tetap. Nah, jadi di sini minus dx, terus bawahnya jadi minus a. Nah, contoh seperti ini. Ini tadi kita bahas di soal nomor 2 kan. Kita dapat di sini f inverse-nya adalah 5x minus 1 per 4x minus 2. Nah, tadi fx-nya adalah 2x minus 1 per 4x minus 5. Kita coba ya. Jadi kan ax plus b per cx plus d. Di soal di sini 2x minus 1, 4x minus 5.
Berarti A-nya itu adalah 2, B-nya adalah negatif 1, C-nya adalah 4, dan D-nya adalah minus 5, ya kan? Nah, sekarang kita cari inverse-nya menggunakan rumus ini. Kita cari inverse-nya yaitu minus dx plus b per cx minus a. Kalau cx sama b ini tetap, berarti si 4x sama minus 1-nya nanti tetap. Yang berubah adalah si 2 dan minus 5, berarti minus 5 nanti naik ke sana. Minus kali minus nanti jadi positif ya, karena di sini rumusnya negatif. Karena di sini D-nya minus 5 dikali dengan negatif, nanti hasilnya akan jadi positif 5 gitu. Sedangkan yang ini positif, pindah di sini negatif, jadi di bawahnya nanti akan jadi minus 2 seperti ini. Nah, ini kan minus dikali dengan minus. Karena memang rumusnya minus, terus didapat D-nya adalah minus 5, maka minus kali minus gitu, hati-hati bagian sini. Kemudian A-nya 2, tinggal masukin di sini jadi minus 2. Minus kali minus yaitu positif, 5x minus 1 per 4x minus 2. Dapat kan? Oke, jadi kalau misalnya kalian bisa ingat rumusnya kalau nanti ujian, ini cepat sekali ngerjainnya dibanding kita harus mengerjakan secara manual. Tetapi kalau kalian lupa, kerjakanlah secara manual. Oke? Ini hanya mempermudah kalian. Nah, sama kan jawabannya kalau kita pakai yang manual? Oke, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada rumus cepat lagi yang ini kalau misalnya yang biasa, kalau ada fx sama dengan ax plus b, contoh soalnya 2x plus 1. Terus inverse-nya berarti menjadi 2x minus 1 per berapa tadi? 2 ya. Gitu. Jadi ini hanya bermain di sini. Ini kalau mencari inverse, kalau bentuknya seperti ini yang tadi. Kemudian ini kalau di akar gitu. Jadi inverse-nya adalah x pangkat n-nya tuh yang depan akar ini dikurang b per a. Oke. Nah, ini bisa kalian pelajari, tapi yang sering keluar itu sebenarnya yang ini. Yang lain kalau pakai manual kan sebenarnya mudah ya. Yang ini juga sebenarnya lebih mudah. Yang ini kalau misalnya kita pakai cara manual agak sedikit lebih panjang. Jadi kalau kalian ingat rumus ini, kalian bisa mengerjakannya hanya berapa detik. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat fungsi inverse. Saya ingin menunjukkan di sini kalau misalnya ada f inverse dikomposisikan dengan f x, itu hasilnya akan x gitu. Kemudian yang kedua, sama kalau misalnya ada f dikomposisikan dengan f inverse-nya, maka hasilnya nanti akan x kembali. Nah, kalau ada f inverse diinverskan lagi, hasilnya akan menjadi fx, kembali ke fungsi awal. Kemudian kalau ada g bundaran f diinverskan, itu sama dengan f inverse komposisi g inverse gitu. Kemudian kalau ada f komposisi g inverse x, maka itu sama dengan g inverse yang dikomposisikan dengan f inverse. Kemudian yang 6, ini ada hx sama dengan g komposisi fx, itu sama dengan g inverse komposisi hx, itu sama dengan fx gitu. Nah, ini berupa rumus-rumusnya ya, sifat-sifatnya bisa kalian pakai. Tapi lebih lanjutnya lagi saya akan membahas langsung dengan contoh soal. Oke, nah di sini diketahui fx-nya sama dengan 2x minus 6. Kemudian gx-nya adalah x plus 3. Nah, tentukan f komposisi g inverse. Jadi kalau dapat soal seperti ini, kita komposisikan terlebih dahulu. Seperti biasa, fx-nya yaitu 2x minus 6, gx-nya x plus 3, kemudian f komposisi g. Jadi inverse-nya nanti dulu, kita komposisikan aja dulu. Kalau f komposisi g itu artinya ada g di dalam f, ya kan? Berarti kita masukkan fungsi fx dulu. Nah, kemudian x-nya ini tinggal kita ganti dengan fungsi si gx, yaitu 2 kali x plus 3 dikurang 6. Kali masuk, 2 kali x sama dengan 2x, 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kurang 6 sama dengan 0, berarti sisa 2x. Nah, kemudian soalnya dia minta si komposisi ini diinverskan. Oke, berarti di sini f komposisi gx-nya dapat tadi 2x. Kemudian ditanya adalah inverse-nya. Nah, kita misalkan dulu nih si siapa nih f komposisi gx-nya, yaitu jadi y gitu. Jadi ini kita ganti dulu dengan y. Jadi f gx-nya ganti dengan y.
Jadi Y sama dengan 2X. Ingat, inverse itu berarti kita mencari X-nya di sebelah kiri, ya kan? Berarti kita tukar dulu. Kemudian ini perkalian pindah jadi bagi. Jadi Y per 2. Kemudian di sini Y per 2 ini bisa diubah menjadi setengah kali Y, sama ya. 1 kali Y, jadinya Y per 2. Sama. Kemudian tinggal Y-nya kita ganti menjadi X. Jadi F komposisi G inverse X-nya yaitu setengah X gitu. Jadi caranya kita komposisikan dulu, kemudian kita inversekan satu-satu. Oke, next kita ke contoh soal selanjutnya. Langsung saja kita bahas. Fx-nya yaitu 2x minus 6, gx-nya adalah x plus 3. Nah, kalau yang tadi di contoh soal pertama itu f komposisi G, sekarang bagaimana kalau G komposisi f dengan fungsi yang sama? Oke, seperti biasa kalau G komposisi f berarti masuk dulu di sini, tulis dulu si fungsi gx-nya. Kemudian di fungsi gx-nya ini x-nya ganti dengan fungsi fx yaitu 2x minus 6 plus 3. Nah, kemudian ini kita operasikan, minus 6 tambah 3 jadi minus 3. Oke, setelah itu seperti biasa kita inversekan. Oke, kita inversekan, kita ubah dulu nih. G komposisi F-nya menjadi Y. Kita misalkan. Oke, berarti di sini menjadi Y sama dengan 2x minus 3. Kemudian kita balik, kita mau ambil X-nya kan, berarti minus 3 pindah ke kanan. Jadi 2x sama dengan Y plus 3. Kemudian ini perkalian, berarti ubah menjadi pembagian kan kalau dia pindah. Berarti menjadi X sama dengan Y plus 3 per 2. Tinggal Y-nya ganti dengan X. Berarti inverse-nya, inverse dari G bundaran F itu adalah X plus 3 per 2. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, ini berbeda sedikit soalnya karena di sini fx-nya adalah perperan. Oke, tapi sama saja, dan di sini x-nya sudah diganti dengan 2. Tinggal disubstitusi nantinya. Oke, kita masuk ke soalnya. Diketahui fx-nya adalah 4x minus 2 per x minus 1. Gx-nya adalah x plus 1. Kemudian kita cari dulu nih f bundaran gx-nya. Yaitu ada g, fungsi g di dalam f. Pertama kita masukin dulu fungsi si fx-nya, yaitu 4x minus 2 per x minus 1. Kemudian yang ada x-nya, baik itu atas maupun bawah, pembilangan menyebut, semua x ini kita ganti dengan fungsi g-nya. Oke, berarti 4 dalam kurung, fungsi g-nya yaitu x plus 1 dikurang 2. Kemudian x-nya ganti dengan x plus 1 dikurang 1. Oke, ini kali masuk dulu, jadi 4x plus 4 dikurang 2. Ini tulis kembali. Oke. Nah, kemudian operasikan, jadinya 4 kurang 2, 2, 1 kurang 1, 0. Berarti menjadi 4x plus 2 per x. Nah, setelah itu kita apakan? Inversekan. Oke, kita inversekan. Kita misalkan dulu si FOGX-nya menjadi Y. Maka Y-nya sama dengan 4x plus 2 per x. Kemudian ini kita kali silang. X kali Y sama dengan, ini tulis kembali, 4x plus 2. Kemudian kita mau kumpulkan x di sebelah kiri. Berarti 4x ini pindah ke kiri. Jadi xy minus 4x sama dengan 2. Kemudian x-nya ini kita keluarkan ke depan. Jadi x dikali y minus 4. Ini kalau kita kali masukkan kembali ke atas. Oke. Nah, ini perkalian. Yang dalam kurung ini pindah ke kanan jadi bagi. Jadi x sama dengan 2 per y minus 4. Kemudian inverse dari FOGX-nya yaitu tinggal y-nya diganti dengan x menjadi seperti ini. 2 per x minus 4. Nah, kemudian di soal ini x-nya diganti dengan 2. Berarti tinggal disubstitusi saja. X-nya ganti dengan 2. Berarti 2 per X-nya ganti 2, jadinya 2 minus 4. 2 per 2 kurang 4 sama dengan negatif 2. 2 bagi minus 2 yaitu negatif 1. Gitu ya. Oke, sekarang ada latihan soal. Sama seperti contoh soal. Nah, di sini ada fungsi fx dan gx. Cari dulu komposisinya. Kita masukkan fungsi gx di f.
Kemudian kalau sudah dapat diinverskan. Misalkan si FOG-nya adalah si Y, ya kan? Ikuti aja contoh soalnya. Kemudian yang kedua, nah ini X-nya nanti terakhir diganti dengan 10. Ini adalah G bundaran F. Oke, bisa diikutin contoh soalnya sama. Tinggal kalian kerjakan, jangan lupa dikumpulkan. Kita nanti bahas di hari Rabu. Oke, karena Senin saya akan berikan kalian kuis. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.